Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi, yaitu tentang materi perubahan sosial budaya. Tapi yang akan kita bahas kali ini yaitu hanya pengertian perubahan sosial budaya dan juga bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang tahu perubahan sosial budaya itu mempunyai arti yang sama atau berbeda? Ya, perubahan sosial budaya itu memiliki arti yang berbeda. Perubahan sosial itu merupakan perubahan dalam diri individu ataupun dalam kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan perubahan budaya biasanya terjadi meliputi perubahan suatu negara, alat komunikasi, alat transportasi, dan perubahan budaya lainnya, ya. Nah, ada beberapa pengertian perubahan sosial budaya. Menurut salah satu ahli, yaitu Surjono Sukanto, mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan, sedangkan pengertian perubahan sosial budaya secara keseluruhan yaitu merupakan perubahan pada sistem sosial, struktur, dan juga fungsi masyarakat. Kita sekarang kita beralih ke bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan sosial budaya yang dilihat berdasarkan waktunya. Itu akan terbagi menjadi 2. Yang pertama, revolusi. Revolusi pengertiannya yaitu perubahan sosial budaya yang berlangsung dalam waktu yang cepat, dan itu akan mencakup ke hal-hal mendasar dalam masyarakat yang akan turut serta mengalami perubahan. Contoh, untuk revolusi itu yang seperti kita tahu adanya revolusi Inggris, ya, revolusi industri di Inggris, atau yang terjadi di negara kita misalkan terjadinya peristiwa proklamasi kemerdekaan. Itu salah satu contoh revolusi. Nah, yang bentuk perubahan sosial budaya yang dilihat dari waktunya yang kedua yaitu evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Misalnya, pada zaman dahulu ada proses evolusi manusia. Dulu ada zaman manusia prasejarah, manusia sejarah, dan mungkin seperti yang sekarang kita lihat manusia yang bentuk perubahannya sangat lambat tapi sudah mencapai bentuk yang sempurna seperti yang kita seperti manusia kita sekarang ini. Zaman dulu manusia itu bertubuh tinggi besar, berbulu lebat. Nah, terus ada sedikit memiliki ekor. Berjalan dengan adanya perubahan atau evolusi yang lambat, bulu yang lebat itu lama-lama berkurang. Terus badannya juga ada yang bervariasi, ada yang pendek, tetap juga ada yang tinggi. Terus ekornya sedikit demi sedikit menghilang. Nah, sampai pada zaman yang sekarang, zaman yang modern itu, manusia yang di zaman modern itu sudah sempurna, ya, dengan bulu yang sedikit, bentuk tubuh yang juga bervariasi, dan ekor yang sudah tidak ada. Nah, contoh yang lain yaitu uang, evolusi dalam bentuk uang. Zaman dulu ada sistem barter, pertukaran barang dengan barang, lalu berubah menjadi barang ditukar dengan uang komoditas. Komoditas itu bisa berbentuk uang kertas dan uang logam. Nah, lalu berubah lagi, uang logamnya itu sudah berkurang menjadi barang itu ditukar dengan uang flat, hanya khusus kertas. Dari uang kertas saja itu nanti akan berubah lagi bentuk uang itu menjadi berbentuk giro atau billet atau cek.
gitu, tidak harus berbentuk uang tunai. Nah sekarang berubah lagi, cek, giro, biliet itu berubah menjadi e-money atau e-wallet gitu ya. Itu contoh perubahan sosial yang evolusi. Nah, bentuk perubahan sosial yang kedua bisa dilihat dari pengaruhnya, dibagi menjadi dua. Satu, yang pengaruhnya besar, merupakan perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat yang mencakup semua aspek gitu ya. Nah, contohnya zaman dulu negara kita terkenal dengan negara agraris karena banyak persawahan gitu atau perkebunan. Semakin berkembangnya zaman, pertanian dan perkebunan itu sedikit demi sedikit tergerus oleh adanya penambahan pembangunan dalam sektor industri. Banyak didirikan pabrik-pabrik. Nah, dari pabrik-pabrik juga berubah lagi menjadi era informasi. Segala sesuatu bisa dilakukan secara cepat dan secara mudah. Nah, bentuk perubahan yang kedua, perubahan yang pengaruhnya kecil. Artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat yang tidak menganutnya. Contoh, misalkan perubahan gaya rambut, perubahan gaya berpakaian, perubahan model sepatu dan perubahan-perubahan lainnya yang hanya dianut oleh salah satu golongan tertentu saja. Nah, yang terakhir, bentuk perubahan sosial budaya yang dilihat dari perencanaannya. Ya, itu dibagi menjadi dua. Satu, perubahan yang direncanakan atau planned change, merupakan perubahan yang memang diinginkan, dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contoh misalkan perubahan yang direncanakan itu yaitu pembangunan merupakan contohnya itu pembangunan gedung bertingkat, pembangunan jalan, terus pembangunan gedung-gedung bertingkat gitu. Nah, itu contohnya. Nah, yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Jadi, perubahan itu sebenarnya tidak kita kehendaki karena biasanya terjadi karena adanya faktor-faktor yang terjadi karena pengaruh dari gangguan alam. Misalnya adanya banjir, tsunami, tanah longsor, gempa bumi. Nah, itu memaksa orang-orang yang ada di lingkungan tempat-tempat yang terkena bencana alam itu harus melakukan perubahan. Dia harus berpindah ke tempat lain dan menyesuaikan diri dengan tempat yang baru. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan, macam-macam dari bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang biasanya ada di sekeliling kita gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dibahas submateri yang selanjutnya di materi perubahan sosial budaya di pertemuan atau kesempatan yang berikutnya. Ya, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai ketemu.